Apa kabar nih Alhamdulillah baik. Hujan gini ya? guys? Malam-malam ketemu Andi. Ini teman gua, Andi Bahri. Di mana kita nih, Andi? Kita lagi di Helakeun, satu tempat kuliner terbaru di Bandung. Tempatnya enakeun ya. Masakannya, makanannya juga Semi outdoor. ya Jadi enak-enak. Ini nggak posisi hujanan, tapi blong juga. posisinya strategis banget ya, ini. Di samping tukang tip mobil Taman Cibenying. Iya, posisi di Taman Cibenying nomor berapa sih? Nggak ada nomornya, di pengkolan aja pokoknya. Pasti kelihatan. Dekat taman itu juga tuh, taman apa teh? Yang itu tuh. Taman Cibenying juga. Iya. Kan Taman Cibenying, Taman Cibenying ya. Ini Pokoknya, deket BBS. cek aja langsung di IG-nya @helakeun. Masakannya enak. Makasih buat Om Devis nih and the gang yang sudah mengizinkan kita ya. Ya kali ini so aja. Ini Gimana ya? teman lama banget. Alhamdulillah. Pasti gue dulu yang ngeliat dia sebelum Andi kenal gue. Gue ngeliatnya pertama kali di kalau ngeliat fisik di acara kampus. Saat itu gue semester 1. Kampus lo ya? Ya, ada kampus STBA. Lu manggung sebagai bintang terakhir. Kan Diki kuliah di STBA juga, jadi pada saat itu kita Kenapa lu ya bukan STBA Band ya yang terakhirnya? nggak tahu juga deh, gua nggak ngerti. Apa karena waktu itu lu udah ngemanggung di Ohara sih ya, soalnya gue denger. Main, kita masih main di Ohara itu. Iya, maksudnya apakah karena label itunya gitu lu sebagai band Ohara jadi gua nih jadi bintang tamu gitu. Alhamdulillah. Tapi waktu itu mungkin ya kita kan mengasah jam terbang kan di Ohara Anjing, aku jam terbang. waktu itu. Terus apa namanya, kebetulan waktu itu kan pas era itu Rif kan waktu itu kan cabut dari Ohara ya, karena album Rajanya waktu itu kan udah rilis tuh kan ya. Terus kan kita waktu itu yang masuk gantiin Rif waktu itu. Itu Raja belum ada. Maksudnya lagu album Raja belum ada nih. Itu 96-an. Raja 97-an. Ya tahun-tahun segitulah itu kan ya. Nah, tapi udah nggak itu ya, udah nggak aktif, Iya. udah mulai produksi kali ya. Waktu itu ya lumayan lah, waktu itu kita emang siapa dulu teh pas yang formasi awal itu banyak manggung di kampus-kampus ya. Jadi mungkin ya biasa lah, obrolan dari mulut ke mulut tuh nyampe mungkin. Terus tiap kali manggung terus selalu terniat bikin flyer yang digambar sama novel itu. Waktu itu pertama kali masih Buce di. Oh itu masih Buce ya? Gua mau ngeliat pertama Oh iya, kali Buce, benar. Terusnya Buce. manggung lagi tahun berikutnya baru sama novel. Iya. Iya Buce ya. Terus Buce kemana sih waktu itu? Maksudnya kenapa sama Mana gua tahu itu internal. kenapa sama novel ya? Gue lupa lagi loh tuh. Buce mungkin keluar negeri atau gimana waktu itu ya? Enggak, masih kuliah kan, masih zaman kuliah. Mungkin pengen jadi kayak Izzy Stradlin gitu. Enggak nggak cocok dengan popularitas. Buce Stradlin jadi. Kalau nggak salah sih waktu itu Buce bikin band dia sendiri yang bawain Lenny Kravitz. Ya, Buce kan emang penggemar Lenny Kravitz mania. Lenny Kravitz banget ya. Like music dia gitu ya. Dia senengnya yang kayak gitu-gitu. Ya akhirnya itu novel yang anak STBA juga waktu itu. Nah kemudian setelah momen yang pertama kali itu gue ngeliat lu bersama Apple di kantin depan Enhai yang kantinnya kecil. Kedai Enhai itu Kedai namanya. Enhai. Ya. Itu warung makan yang terkenal pada zaman itu, di era 90-an itu, menjelang 2000 ya. Jadi gue lagi makan di meja sini, kalian di meja sana. Yang gitu artis sih. Anak baru, putra daerah. Gue meskipun nyokap gue orang Bandung, cuman saat itu gue baru pulang dari Palembang
Jadi gue sempet sekeluarga sempet tinggal di Palembang dari gue SMP sampai lulus SMA. Bokap asli Palembang kan ya? Nggak ada yang orang Palembang. Oh nggak ada. Nggak ada yang orang Palembang. Oh gitu. Bener-bener Mal- tugas Iya. dinas. Lu sama kayak gue berarti kalau gitu. Sama kayak Gue juga gitu kan. dinas di Maksudnya Bandung. Enggak, bukan. Maksud gue gini. Gue ini kan lama tinggal di Medan, di Sumatera Oh Utara. iya, ya setahu yang gue tahu lo emang orang Medan. Bukan. Tapi bukan. Bukan. Kan bokap mah orang asli orang Sunda, orang Bandung. Oh iya. Iya. Orang Garut, Tapi orang Garut. namanya Orang Bahri. Sunda. Bahri Iya. kayak Jadi- nama orang Sumatera. Bukan. Itu emang nama keluarga, kalau itu kan dari Sukabumi. Oh. Cuma bokap mah kan lahir di Garut. Tapi dinas di Medan. Nah, ceritanya waktu itu bokap dapet ditugasin dari perusahaannya untuk kerja ditempatkan lah di perusahaan yang di sana di Medan gitu. Itu lama, gue sampai lulus SMA gue di sana. Iya. Habis itu baru balik lagi ke Habis Garut. itu setelah SMA, lulus SMA baru gue pindah lagi kuliah di Bandung akhirnya. Jakarta dulu ketang. Nanti dulu tentang kitanya dulu. Nanti baru masuk ke situ. Iya iya. Oke. Nah, habis itu ngelihat lu lagi pas konser FFF di Wah. Sabuga. Nah, itu baru itu Itu Raja. jadul banget. FFF tuh masih ada nggak tuh bandnya? Yang adain CCF kan. CCF, Vokalisnya Negro. Vokalisnya orang Afro gitu kan ya? Iya, Prancis, band Prancis. band Prancis, alternatif Prancis. Iya. Nah terus Bagi kita kesannya seperti sesuatu ya, padahal sebenarnya nggak terkenal juga di sini. Di sini. Cuman lompat pas di mereka nyanyi lompat-lompat juga padahal nggak ngerti. di promo di Ardan kan, gencar di Ardan waktu itu kan. Acara itu. Yang jelas waktu itu rame lah ya. Mungkin yang datang masih jurusan Prancis doang. Karena openingnya Riff kan waktu itu. Ya mungkin rame karena riffnya, riff lagi meledak-meledak gitu. Iya. Keluar awal-awal keluar aja kan itu. Lo masih ceking waktu itu. Nah, gue ingat. Pakai celana sontok, t-shirt warna hijau kalau nggak salah. Oh. Pakai topi itu. Tapi Kojo itu pada zaman itu. Kalau yang di STBA pakai baju putih. Jadi yang presentasi lo tuh si ini. Aduh, bukan si Mamang. Agus Gorip. Aduh, anjing, Agus Gorip. MC-nya si Gorip emang. MC-nya saat itu. Wah. Kan Gorip juga vokalisnya ini kan ya. STBA STBA Band. Band. Kan? Iya. STBA Band. Sama Edwood ya, Edwood kan gitarisnya ya. Nggak STBA tahu. Band. Gue kayaknya nggak pernah ngelihat STBA Band sepanjang gue di sana. Diki juga sempat kedramin STBA Band. Pas saat itu kan Diki udah bareng lo kan. Maksudnya yang STBA Band yang formasi yang legendaris itu, gue nggak pernah ngeliat manggungnya. Nah, habis itu kapan lagi ya? Ya itu paling dari situ baru mungkin kenalan resmi pas gue jadi kru lo 99 Sempet ya? apa 2000 Sempet itu. Lu masih ingat aja. sempat. Oh 2 kali manggung di bener. Di yang pinggir jalan itu yang acara Obi Fan sama Obi Fan di Dago. di Fem. Di Dago. Iya. Sama di Fem satu lagi. Dago Festival bukannya itu zaman itu teh? Dago Festival malam Minggu. Iya itu. Lo pakai baju hitam, dasi merah. Oh. Lu ingat aja. Foo Fighter, yang Dave Bro. Iya itu kayaknya acara Dago Festival deh kalau kayak gitu tuh. Obi Fan gitu ya. Iya. Lagi ya acara itu. Acaranya almarhum. Naik mobilnya si Diki yang Kang Wawan carry. Juanda. Iya. Oh iya betul, gue ingat satu lagi yang di Fem. Di Fem. ya? Kalian manggung di Fem. Apel itu. Iya. Bareng coklat. Oh. Yang full house itu ya waktu itu. Rame banget waktu itu. Rame. Iya. Habis itu kayaknya nggak manggung-manggung lagi tuh kayaknya tuh. Nggak tahu, nggak usah kan kalian ada manggung lagi, gue nggak ikut, gue nggak tahu. 2 kali doang karirnya.
Nah abis itu gue gawe di Kompograf, yang gue denger lu kemudian jadi kru Iya. pas band. Lu kadang-kadang mampir ke Kompograf kan, Ya, gue buat suka ngelakuin sesuatu. suka main ke lu tuh. Kalau zaman dulu gawe di Kompograf dulu kan, gue kan suka bikin stiker apa gitulah, suka bikin stiker gitulah. Jadi gue ngeprintnya di tempatnya dia nih, di tempat dia gawe dulu di Kompograf. Nah, di situ sambil bertukar DVD banyak konser. DVD konser gitu, saling nge-backup gitu ya. Nah, gue pasti ke Arya tuh. Jadi memang Gue nge-backup dari lu teh ini Jack Wild. Oh anjing, karena lu dapat, Ozzy. lu dikasih dari Diki Jack Wild, gue nggak punya. Yang itu yang Zack Wild yang CD bukan itu? Enggak, yang konser dong. Yang DVD-nya ya? Heeh. Yang oranye tak. Jack Wildnya dari punggung ininya. Oh, ya tahu gua. Itu yang Black Label itu. Ya, Black Label Society. Black sorry, Label iya. Society. Iya. Ya betul Black Label Society. Black Label. Ha. Oh, itu keren. Itu kan Black Label itu kan yang zaman itu teh basisnya juga Robert Trujillo itu. Oh iya betul. Iya, basisnya Robert Trujillo. Itu timnya Oji itu. Ini Ozzy. Oji, ngomongnya Oji. Ya Ozzy itu. Oji Crew. Os. Habis itu kayaknya selalu ada persinggungan ya, waktu terusnya lu merit kan, gua motretin. Iya, gua waktu itu minta tolong sama lu. Ya, mau ini nih bantuin dong bikinin buat foto enggak dong, prewed. sebelum itu ini dulu, touring dulu. Oh iya, Apal formasi baru. Arya ini kan dulu Arya kan juga seorang fotografer. Nah, jadi Udah pensiun main gitar ya. apa namanya? Sering minta tolong ke Arya untuk bantuin foto kalau misalnya band juga manggung, si Apel waktu itu manggung. Nah, terus waktu itu kebetulan si Apel tuh dapat job manggung Batas Merdeka. Batas Merdeka beberapa titik gitu lah, tur Jawa Barat gitu, keliling Jawa Barat ya waktu itu ya. Iya. Gue ingat lo cerita. Ini awalnya tuh gue iseng main ke kantor Kang Mus ngasih demo. Iya. Nggak taunya besoknya ditelepon. Dapat tur. Alhamdulillah, iya. Kang Mus bener. Bager Kang Musnya bener. Zaman Dem itu kan Ya, Kang Mus Dem. kan punya apa? IO tekanannya Jarum waktu itu ya. Dem namanya. Lo bareng Kurcaci ya. Itu turnya kita bareng sama 7 Kurcaci waktu itu. Sama ada beberapa band yang lain ada Yang gue ada band yang lain cuman nggak seiringan barengan kita. Iya. Ada juga yang titiknya nggak sinkron gitu. Iya. Jadi Pernah kan kita sekali waktu pulang kita stop di Sumedang beli tahu tengah malam. Terus pas kita mau jalan lagi ada panggung di alun-alun. nah, Terus saya si Kang Nanonya bilang, ini coklat nih. Ya rangkaian itu juga gitu. Kang Nano, iya bener. Waas ya. Nama-nama lo muncul kembali. Yang gua ini sih di Pangandaran sama di Cianjur ya. Iya. Yang di Cianjur tuh Cianjur tuh di combo ini. tuh. Hah? Dari Cianjur kita langsung kemana lagi gitu. Iya. Langsung nyambung kota lagi tuh. Iya. Ya itu kan pernah beberapa kali juga ada featuringnya si Monkey waktu itu ya. Ya ingat Iya gak? kan saat itu si Mang jadi manajer dulu. Iya. Sebagai Iya. sekalian aja mumpung. Jadi sekalian manggung juga featuring Monkey gitu, seru. Bawain lagunya 7 Kurcaci waktu itu tuh yang ini bukan lagu cinta ya kalau nggak salah itu. Ya. Seru waktu itu. Saat itu band lo udah ini ya, berubah aliran, nggak ada gerolan lagi, Iya. lebih mulai emo. Ya menyesuaikan lah. Nah habis itu balik lagi ke yang tadi yang lo menikah, Ya. bukan menikah, gue cuman motretin ininya doang, preweddingnya doang, dengan konsep anak band. Pokoknya kan waktu mau nikah terus
Terus gue minta tolong ke Arya buat bantu fotoin, tolong ya fotoin ini ntar gini. Ya udah kita setup aja. Studionya Kang Mus ya? Iya, yang di studio Ruang Putih itu ya. Ya, ini Karang Setra. Betul. Sekarang masih ada nggak studio itu? Udah nggak ada kayaknya. Tapi Ruang Putihnya mah masih ada kalau nggak salah ya. Itu suka jadi tempat acara event inilah gitu. Kalau nggak salah masih ada Ruang Putih. Cuma studionya nggak tahu masih ada. Ya gue inget tuh, gue waktu zaman itu kebetulan ngekosnya tuh deket situ. Alah, apa sih itu daerah? Alah pokoknya deket situ lah, gue lupa itu nama jalannya. Gue deket situ, jadi. Oh udah bukan di BL lagi gitu? Itu udah nggak di BL lagi gue. Udah nggak di BL lagi. Gue pindah dari BL tuh pindah ke situ. Apa sih itu tempat jalannya lupa gue. Gue nggak tahu tuh. Yang itu gue nggak tahu lu udah pindah ternyata. Nah gue di daerah situ aja pas yang begitu. Gue inget tuh. Pas lagi proses fotonya gue disuruh loncat-loncat sama dia. Ya betul. Disiksa. Pokoknya dia mau ngedapetin ya gue. Jadi kan 2 kali ini posisi kan, yang satu vokalis gitaris, yang satu drummer basis. Iya. Orangnya itu juga. Terus gue disuruh loncat, tapi belum dapet, ulang. Gue lama-lama udah kayak lagi nge-gymnya. Tapi kan masih ceking nih. Tapi itu masih bagus. Tapi tetap aja kan masih sambil bawa gitar. Enggak, waktu itu posisi lu di basis nih. Kenapa? Iya posisi. Lagi kan megang, yang gitarnya kan udah di depan lagi nih. megang bassnya ya? Nah, lagi megang bass di sebelah kiri. Sebelah kanannya drum kan si dulu. Harap maklum. Nah, terus dulu lu ngerokok. Rokok lu gudang garam. Tepatnya Surya Pro. Yang non-stop dulu. Kayaknya lu lumayan berat juga rockisnya nih. Oh iya. Gue zaman ngerokok tuh udah kayak kereta api aja pokoknya waktu itu. Sehari gue terakhir gue pas terakhir sebelum gue berhenti ngerokok, gue berhenti ngerokok tahun 2018 waktu itu. Baru dong ya? Iya udah, tapi nggak lumayan, udah hampir 7 tahun juga itu. Alhamdulillah main. Ya pokoknya zaman itu sebelum gue berhenti ngerokok tuh gue bisa habis 3 bungkus sehari. Iya. Ngeri itu makanya gue kalau ingat lagi sekarang. Paru-paru. Luar biasa. Gosong. Entah kayak apa bentuknya. Kayak gue juga nggak berani ini sekarang. Makanya. Ya gitulah. Zaman itu mah mengerikan itu ngerokoknya. Nah sekarang gue mau tahu nih gimana riwayat balik ke yang tadi nih, yang cerita lo yang gue potong. Apa tuh? Nah, gimana kisah-kisah asal usul lo nih? Tadi kan lo sempat ngupas sedikit tuh. Lo ternyata, gue selama ini berpikir lo orang Medan. Emang, tapi enggak kan? Ya karena ada nama Bahrinya itu, gue pikir itu emang khas Sumatera ya. Bukan. Nah, jadi lo akhirnya di mana, di Garut apa Sukabumi? Yang Garut itu almarhum bokap. Almarhum bapak itu orang Garut. Nah, almarhum nyokap orang Jepang. Ketemunya di Indonesia? Ketemunya di Jepang waktu almarhum bokap kan dapat beasiswa sekolah di sana. Oh, dari sekolah. Kuliah di sana gitu kan, dapat beasiswa di sana gitu. Nah, terus udah gitu selesai pulang ke Indonesia, kita diboyong ke Indonesia, Jakarta dulu. Tapi itu kemudian bokap itu ditugasin dari perusahaan tempat kerjanya itu untuk di kantor cabangnya yang di Medan, di Sumatera Utara itu. Jadi lu lahir di Medan? Enggak, gue lahir dari Jepang. Oh. Lahirnya dari Jepang. Waktu masih pada di sana gitu dulu. Cuma gue ikut bokap pindah ke Indonesia tuh waktu gue umur 4 tahun. TK? Belum Iya, TK malah? Belum TK. Ya pokoknya mah setelah itu pindah di Jakarta, terus dari Jakarta ya itu bokap ditugasin untuk di perusahaannya yang di Medan itu. Sumatera Utara. Situlah akhirnya jadi gue tuh di Medan itu lama sampai dari gue SD
dari gua TK, SD sampai gua lulus SMA di Medan gua tuh. Karena bokap ditempatinnya di sana. Jadi ya otomatis gua di sana terus sampai SMA. Nah, setelah lulus SMA baru gua pindah lagi Kuliah di ke Bandung. sini. Sempat kuliah di Jakarta gua setahun. Tapi terus gua akhirnya setahun kemudian gua pindah. Apa alasannya? Nggak betah. Siapa tahu kalau di Jakarta lo lebih ini apa ke potlot gitu kan. Waktu itu kan potlot lagi ini banget ya. Iya. Tahun-tahun itu. Nggak betah waktu itu gue di Jakarta, nggak tahu kenapa. Ya memang gue cita-citanya emang pengen ke Bandung. Emang ke Bandung. Kuliah di salah satu universitas di Jalan Sudirman waktu itu teh. Di Jakarta. Di Jakartanya. Terus udah gitu, akhirnya gue coba ikut tes di Bandung, keterima lah. Itu tuh gue Di mana? di Unpar, gue keterima di Unpar. Unpar. Nah, gua Unpar kuliah- Cembeluit. Iya, Tapi kosnya di Setiabudi. Nggak kejauhan. keren kan itu. Kan biasanya pasti kosannya di Bukit Indah. Ya pokoknya gue dapetnya di situ lah waktu itu. Terus kayak gitu, udah kuliah. Gue pikir lu anak NHI kos di sana. Apa kecengan lu anak NHI jadi? Oh enggak. Gue pertamanya waktu kuliah tuh gue pertama di Tubagus Ismail dulu. Oh. Tubagus mah rada mending lah ya. Kan Masih masuk akal. Masih masuk akal ya Masih dari masuk akal. dari Simpang nyambung dari Simpang Tinggal turun. satu kali angkot cuman. Enggak, 2 kali lah. Kan lu tinggal naik Ciroyom doang. Ya Ciroyom dari Oh, lu berarti Gandok naik yang pink. dari Gandok ke atas kan nyambungnya Cembulit 2 kali. Jalan kaki lah. Hah? Jalan kaki. Kalau sekarang sih bisa gue jalan kaki kan. Atlet jalan kaki gue sekarang. Oh, berarti 3 kali dong. Lu kan naik yang pink dulu sampai ke Simpang. Angkot pink. Wah, benernya. Kadang Serang ini. Bukan Sedang Serang. Angkot pink yang lewat ke rumah lu, yang lewat ke Iyalah, Ujung pokoknya Berung. itu. Dari situ sampai ke Simpang. Dari Simpang Royong. naik yang Royong. Dari Gandok nyambungnya ke atas ke Stasiun kampus. Hall, Cembeluit. Lumayan oke kita tidur kayak nyambung. Tapi dulu kan 150 ongkosnya. Iya. 150. Serba-serbi. Serba-serbi. Apa yang bikin lo jadi main gitar nih? anak ini, anak yang di komplek Enggak. Gua langsung gitar. enggak. Gua pertama kali diperkenalkan dengan musik itu Anjing. waktu itu sama ya keluarga kita tuh dulu cukup musikal lah gitu ya. Bokap bisa main gitar, terus almarhum nyokap bisa main piano. Di rumah kita dulu juga punya piano. Nah, gua pertama kali dikenalkan dengan alat musik, instrumen musik itu Piano. diajarin sama almarhum si mamah dulu main piano. Gua pernah belajar main piano dan gua cukup lama main piano sampai gua sampai SD gitu. Les gitu. Les. Gua sempat les di Yamaha dulu, zaman itu kan Yamaha terkenal ya, les piano atau les musik apa kayak Sampai gitu. sekarang les Yamaha juga masih Iya, masih. nomor Nah, 1 terus, ya kayaknya. Nah, gua belajar piano sama almarhum nyokap, terus sempat les juga. Nah, sampai SD itu, sampai kelas 6. Begitu masuk SMP, nah, Rebel. mulai lah kenal sama yang namanya Bon Jovi. Kenal sama Apa yang metal pertama lo apa? SMP itu gua udah suka sama JNR. Itu udah JNR belum ya? JNR kan 85 86 87 sorry. Ya pokoknya era-era itu mah gua mulai tahu Bon Jovi, mulai tahu Kalau gue kan langsung Metallica nih. Def Yang Leppard pecah telur ke gue tuh Metallica langsung. Metallica juga udah. Tapi Master of Puppet. gua juga tahu Duran waktu itu. Gue nggak nempel itu. Nah setelah itu udah pas SMP gue pindah lah ke gitar akhirnya. Pindah ke gitar, belajar. Pertama kali belajar gitar itu gue diajari sama kakak gue juga bisa main gitar. Akustik kan? Gitar akustik gitu. Oh iya, bokap lo kan udah punya gitar juga ya? Iya, belajar lah gitu. Tapi gitar pada akhirnya gue belajar otodidak waktu itu. Nggak les, malah nggak les. Enggak, gitar justru malah gitar gue nggak pernah les.
belum pernah ngalamin les formil kayak gitu, gue nggak pernah. Pantesan nggak bisa tapping. Itu salah referensi kayaknya tuh. salah influence gitu. Kalau gue dengerinnya Van Halen mungkin gue udah begitu-begitu. Yang itu yang Lingo kirim ke lu tuh, yang dia dapat gitar Van Halen. Iya. Terus SMA mulai ngeband di sekolah gitu. Nah di SMA tuh gue mulai jatuh cinta dengan, gue pertama kali denger Guns N' Roses di situ. Gue lihat ini siapa nih gitaris nih kok keren gini ya, rambut keriting, pakai topi kayak gitu, main gitar sambil ngerokok gitu kan. Wah ini keren gini nih pakai gitar Gibson gitu. Zaman itu kan boro-boro kita tahu kayak gitu lihat di majalah High. Dari situ mulai seneng main gitar, terinspirasi. Apa karena saat itu band lo lagi yuk kita manggung bawain GNR gitu misalkan acara sekolahan? Nah, itu atau karena lo ngedenger di radio? Kalau glam rock itu yang gue pertama denger tuh Without You, Not Like You. Oh, iya. Enggak ding, sebenarnya Bon Jovi. Cuman pas Bon Jovi tuh kakak gue kan senang Bon Jovi. Bukan senang ini ya. Saat itu kan lagi hype Bon Jovi kan. Cuman gue nggak nempel di gue Metallicaan. Skid Row zaman itu juga. Cuman yang benar-benar gue senang video klipnya saat itu kayaknya sering diputer di TV, Without You. Itu feel good ya, feel good. Iya, Dr. Feel Good. Pokoknya gue Bon Jovi dengerin, Motley Crue juga denger, Skid Row denger. Jadi di sekolah kan zaman itu ada di satu kelasnya ada yang geng Bon Jovi. Geng Bon Jovi biasanya cewek-cewek. Terus udah gitu ada yang fanatiknya sama Skid Row aja, mereka nggak mau dengerin yang lain. Enggak. Anjing. Jadi gitu. Nah gue senangnya Guns N' Roses itu ya. Yang lain juga kebetulan banyak. Nah ya sesama penggemar JNR ini akhirnya jadilah ngeband gitu bareng gitu, vokalisnya temen gue Iwan almarhum gitu. Bawainnya GNR. Bawainnya JNR. Iya, Suca Loma. Masa Jovi. Bawain Guns N' Roses itu. Apa gitar listrik pertama lo? Prince. STC 34X. Bener. Iya, kalau gue punya gue itu. Pokoknya gue ingat waktu itu gue dibeliin gitar itu sama almarhum bokap. Gitar Prince itu warna putih. Pokoknya bodinya body Strat, Stratocaster. Gitarnya tuh Prince. Oh berarti STC benar sama. Iya STC ya, gue nggak tahu tuh serinya. Pokoknya gitar itu, wah seneng banget dikasih. Wah. Anjing. Wah. Jadi itulah gitar yang gue pakai manggung pertama kali di sekolahan. Gitar itu. Dari situ lo langsung punya Gibson hitam itu? Enggak, belum. Berapa kali ganti? Gua setelah itu gua sempat punya Yamaha. Warna hitam. Kalau gue ingat warna hitam. Yamaha warna hitam. Yamaha tuh zaman itu apa ya? RG atau seri apa gitu ya. Pokoknya gue punya gitar Yamaha warna hitam itu. Sama si Prince itulah. 2 gue punya itu. Itu masih di Medan? Yamaha gue ada di Bandung ya. Gue ada di Bandung. Gue pertama kali ngebentuk band Apple seperti itu. Masih pakai gitar Yamaha itu. Udah di Bandung. Itu gitar yang gue pakai buat manggung sama band Apple seperti itu. Nah terus udah gitu satu kali mainlah ke 3 negeri, ke musik 3 negeri. Pas lagi main tuh ngeliat, wah, Gibson Les Paul warna hitam. Itu Les Paul Studio, Gibson Les Paul Studio tuh warna hitam. Oh di 3 negeri dapatnya? 3 negeri, gue udah dapet di 3 negeri, bener. Gue ingat waktu itu harganya masih 2 juta. 2 jutaan paling. 2 juta. Orang yang standar juga waktu itu 3,5 kan cuman? Iya ya. Standar 3,5. Dulu mah belum, kayaknya semuanya masih yang ori-ori gitu ya, maksudnya Gibson, Fender juga yang Fender yang US gitu ya. Itu gitar-gitar kayak gitu. Nah, gue nemu itulah di 3 negeri waktu itu. Wah, itu satu-satunya tuh. Entah kenapa nggak ada orang yang berminat membeli, jadi mungkin gue lumayan ya, gue termasuk salah satu Hoki yang pakai Gibson waktu zaman itu mulai pakai Gibson di
ya di lingkungan gua gitu ya di band itu di Bandung. Nah, dari situ mulai pakai itu akhirnya gitu. Masih 2,5 ya. 2 juta gue ini tiga negeri. Itu yang namanya emas, kayu emas tuh. Pikapnya gold tuh gue masih ingat itu si itu pikap bawaan asli Humbucker. Nah, pas di Jakarta lo nggak ngeband? Jakarta gue sempet ngeband, tapi ngeband kampus gitulah, band kampus waktu gue Masih kuliah. Prince itu, masih Prince. Iya ya, iya kayaknya. Tapi gue di Jakarta cuma ngeband gitu-gitu aja sih, maksudnya sama teman-teman kampus waktu gue kuliah di Jakarta. Nah, mulai yang Bad Apple itu gimana riwayatnya? Bad Apples, setelah gue di Bandung, gue kuliah di Bandung, ketemu sama Fritz, vokalisnya itu karena teman satu kampus waktu itu kan Fritznya. Di Unpar juga. Fritz kuliah di Unpar juga bareng sama gue. Kita kalau Fritz itu di Fakultas Hukum, gue di Fakultas Fisip di Unpar. Padat coy. Di Unpar. Nah ketemu di situ sama almarhum Adam, terus sama Dadan, sama Andi waktu itu ya, dan sama Abeng, main keyboard Abeng. Ya gitu lah. Itu langsung deklarasi kita GNR-an gitu. lu yang menginfluence. Yang Ya. gue baca di High itu lu sebagai band GNR soalnya nih. Iya, jadi Bad Apple. tidak pernah mengklaim atau mendeklar kita ini band tribute genre juga enggak sih. Cuma secara kebetulan waktu itu memang mayoritas lagu yang kita bawakan itu lagu-lagunya Guns N' Roses memang kebetulan aja gitu ya. Kalau sekarang kan, kalau zaman sekarang kalau band yang itu kan jatuhannya disebutnya band tribute ya. Iya. Misalkan lo bawain Oasis misalkan katakanlah gitu. Ya band tribute Oasis. Band tribute Oasis disebutnya kan gitu. Atau band bawain Red Hot atau apapun semua kan tribute disebutnya. Kita mah enggak waktu itu. Memang kita senangnya lagu-lagu genre ya bawain aja itu tanpa Berarti embel-embel. selitingan lo tuh kan Ucem, Bon Jovi, lo Bad Apple, Guns N' Roses. Iya. Terus ya Sempet ini apa? Sempet ya sesama band gitu saling kenal nggak? Sama iya Yukem. lah. Kenal. Yukem kan gengnya kan di Anggrek kan? Ya, jalan ke sini. Ikan itu tuh udah rekaman mereka kalau nggak salah. Tahun segitu tuh udah Ya, rekaman. ya. Album Bayangan, 92, 93. 93. Bayangan tuh udah mereka pertama kali keluar Bayangan kan langsung meledak tuh itu album itu. Ya kita sering lah. Awal kita kan Bad Apples kan sering manggungnya dulu di acara-acara Agustusan. Dulu kan Summer tour ya. dulu kan barometer panggung di Bandung itu kan event acara-acara Agustusan. Lo kalau misalnya udah manggung di Agustusan, katakanlah misalnya kayak kita dulu manggung di Barenang Siang, di Agustusan di Barenang Siang. Wah udah, terus kebetulan sukses. Biasanya nanti pasti nyampe ke Panitia yang lain. tempat-tempat yang lain. Oh ini si Anjing. band ini bagus sih gini-gini pasti gitu biasanya. Ditanggap aja. Iya gitu. Si Bad Apple pernah manggung di kafe? Pernah. Apa maksudnya Di Ohara juga pernah Bad Apples. rutinan gitu, home band? Pernah. Oh pernah juga? Oh, si Masih Bad- formasi Bad Apple? Iya. Si Formasi GNR sang? GNR? iya. Gue pikir pas baru era yang bareng Diki Nah, aja. waktu zaman Bad Apples tuh kita juga main di Ohara juga waktu itu. Iya. Main di Ohara bawain ya lagu-lagu genre. Cuma mungkin karena mainnya di cafe spesifik jadi kita akhirnya bawain juga lah lagu-lagu yang lain bangsa kayak zaman itu mah bawain Firehouse. Bawain Skid Row bawain. Terus bawain apa lagi ya? Ya, Ya. itunya lah ya, seangkatan itulah ya. Band-band seangkatan zaman itu bawain lah. Aerosmith bawain gitu. Winger. Oh enggak. Winger sayangnya kurang terkenal di kita tuh ya. Wah, iya padahal One in a Million-nya bagus. Hah? Slaughter juga bisa kurang gitu di kita. Dem Yankees. Dem Yankees ya lumayan tuh, High Enough lumayan tuh si Dem Yankees gitu. Ya gitu sempat si Bad Apples sempat juga manggung di Ohara.
Gimana akhirnya lo dapat ini rekaman? Satu album guys, lumayan. Bad Apple. One hit wonder. Iya, makanya demo kita itu waktu itu Bad Apples itu entah kenapa dan entah gimana, gue lupa lagi prosesnya. Ya mungkin gara-gara ngeliat kalian manggung di KPK Ohara. Mungkin ya, kayaknya ada salah satu pejabat di Buletin, waktu itu Buletin Records Oh iya itu. betul, Buletin barengan Ya, Netral. Buletin, Indo Smart Sakti, labelnya Netral waktu itu. Naif, Ya, ya. Stinky waktu itu zaman itu, siapa lagi gitu. Ya mungkin lihat kita, dan Jadi kita kita manggung. belum punya nih band hardcore. Ya, lihat kita manggung, kayaknya di Ohara untuk kita dia manggung di Ohara. Ngeliat terus nanyain, ya begitulah mungkin prosesnya. Gitu, persis kurang gua prosesnya gimana lupa lagi. Tapi gitulah. Demo gitu tuh nyampe akhirnya ke Bulletin Records itu gitu. Dan akhirnya mereka sign kita akhirnya. Gitu. Lo di albumnya tuh dengan pakai baju hitam tangan panjang, badannya gembrot, rambutnya panjang. Gondrong, keriting, ikal zaman itu kan gitu ya. Iya. Manggung tapi di Saparua juga manggung dulu kita alhamdulillah. Woi. Iya di Saparua. Bad waktu itu. Apple? Bad Apple manggung di Saparua. Anjir. Pesta pelajar high itu kita main waktu itu. Zaman itu. Begitu banyak kata baru. Nah, tapi waktu zaman era-era kesini itu memang akhirnya transisi kan. Kan album lo tuh kan 94 kan ya? Bad Apple 95 gitu kalau nggak salah. Ya betul 95. Fotonya di Cimahi kan ya. Kalau gua ngeliat dari bangunannya ya, Iya, stasiun Cimahi. Stasiun kereta Cimahi. Iya benar. bener kan? Benar. Yang agak sebelah kiri itu, Iya. pintu keluar si menara itu. Iya benar. Siang terik gitu. Cuma kan fotonya dibikin black and white gitu ya. Ya, gua punya nih kasetnya. Buat gua dong. Gimana lo dan musisinya malah nggak punya? Gua nggak punya kaset Bad Apples. Dulu. Lo punya dan dulu hilang atau gimana? punya kasetnya punya, CD-nya punya. CD-nya punya. Punya CD. Emang ngeluarin CD juga? Ada CD-nya ada lah. Si Apple juga ada kasetnya kalau Apple gue masih punya kasetnya ada, cuma CD-nya nggak ada. Ya biasa entah kemana teh udah. Gue Jadi kayaknya di rumah lo yang di ruko, gue masih ngeliat nih CD-nya nih. CD apa? CD Apple, Kaset CD. gue pernah ngeliat. Yang udah di ruko. Ya mungkin selip ya. Iya. Terus jadi apa yang bikin itu nggak lanjut? Ya itu mungkin ketika mulai transisi dari Ini genre musik ya. perpindahan ya transisi genre musik dunia kan ketika Nirvana muncul. Boleh kan transisi peralihan dari era hard rock ke alternatif ya, ke alternatif sound itu. Ketika Nirvana muncul kan akhirnya semua orang beralih ke sana. Nah kita juga waktu itu memang pada akhirnya ya mencoba untuk oh ini asik juga nih musik kayak begini gitu ya. Jadi waktu itu gua, almarhum Adam, Dadan, itu waktu itu kita udah mulai senang dengerin genre baru pada saat itu gitu ya, alternatif ini gitu. Berarti rada telat juga loh nih memulai alternatifannya. Ya gua Kelas 95 mah. yang gue ingat waktu kita manggung di Saparua tuh yang acara pesta pelajar high waktu itu, yang ada pas band juga waktu itu. Hai yang tahun berapa tuh? Hai kan 2 kali kan, 95 lupa. 96. 94 sama 96. Iya tahun segituan ya. Nah 95 96 sorry. kita udah mulai bawain Collective Soul waktu itu. Kita bawain Collective Soul. Itu dengan formasi masih Fritz. Masih Fritz masih Fritz, tapi waktu itu yang lagu alternatif mah yang nyanyi almarhum Adam. Oh. Iya, sambil main gitar. Kita bawain Collective Soul, Shine, bawain Live, Selling the Drama waktu itu ya. Oh, itu sesuatu ya saat itu ya, Iya, selain drama. bawain lagu live yang Selling the Drama itu bawain itu. Dan waktu itu ya antusiasnya keren kan waktu itu penonton. Ya maksudnya dengan kita bawain lagu kita juga bagus. Bawain lagu Guns N' Roses ya
asik juga. Masih diselipin juga ke NR tuh. Masih. Tapi yang gitu kita bawain lagu yang alternatif juga sama asiknya gitu, keren, ada zamannya itu ya, udah mulai zamannya gitu. Nah dari situlah transisinya gitu, akhirnya mulai kita mencoba untuk mengupgrade lah gitu istilahnya musik kita gitu kan. Mengikuti zaman. Ya gitu. Ya tapi mungkin Di situ di momen itu kuliah lu gimana nih? berantakan. mulai berantakan karena waktu saat itu Lu ya, kuliah tahun berapa sih? Masuknya? 92. Berarti waktu itu di Unpar gue 92. baru semester 4 lah ya? Iya, Atau sekitar semester segituan. 5. Lagi tengah-tengahnya tuh. Itu mulai berantakan. Karena waktu itu gue sebagai apa sih awal dulu waktu itu manggungnya kenceng gitu. Wah, banyak manggungnya kesana kemari gitu dan antar kota nih? Apa di Bandung, di Jawa Barat doang? Bandung Jawa Barat ya. Bandung Jawa Barat. Ya. Tapi ya itu Padat. mungkin itulah salah satu konsekuensi dari Pilihan hidup. ya gitu lah. Masih muda juga ya satu sekarang juga masih Inilah muda jalan sih. hidupku. Wah. Ya akhirnya Artu lu gimana itu? Hah? Artu lu gimana? Kan ini beresin dulu kan lu. ya gitu mungkin itu kalau dibilang ya itu salah satu penyesalan gua ya. Sempat ditegur. Ya orang tua Pastilah ya. pastilah namanya orang tua gitu kan pasti menyayangkan atau segala macam. Gue sebenarnya nggak mau ngebahasin sih cuma karena buat gue itu salah satu penyesalan hidup gue gitu karena gue Nggak beres kuliah. nggak beres kuliah dan gue mengecewakan orang tua gitu. Tapi ya itu tadi kayak yang lo bilang ini pilihan gue pada saat itu ke situ gitu. Musik. Tapi ya pada akhirnya namanya orang tua ya pada akhirnya mereka menerima ya. So kalau misalnya emang mau ngeband ya ngeband lah yang benar, ngeband lah yang serius gitu. Buktikan kalau emang bisa gitu. Dan gue bener-bener gue buktiin gitu alhamdulillah. Maksudnya gue tidak pernah mau merepotkan mereka dengan apapun bentuknya gitu ya, tidak mau merepotkan mereka ketika mendapatkan kesempatan untuk rekaman pas segala macam gitu. Itu tidak pernah sama sekali merepotkan mereka, benar-benar hasil fight kita aja gitu. Kalau si Gibson Black itu masih dibeliin status. Itu dibeliin, kalau itu masih dibeliin, kalau itu mah ya karena gua pada saat itu kan ya masih belum inilah ya, Semester 1 berarti. iya masih awal masuk kuliah itu, waduh ini kayaknya kalau gua besokin lagi ini kayaknya Dibeli orang. ya entah, padahal sebenarnya mungkin pada saat itu di Bandung mungkin ya ada mungkin ya, tapi jarang lah yang pakai gitu. Cut dulu lah ya. Yang mana tadi, Ndi? Sampai habis itu kan dari apa yang jadi Fritz keluar apa? Ya itu udah memang apa namanya? Ya mungkin udah berbeda ini ya, udah berbeda visi lah gitu. Nah, habis itu kan Adam kan. Nah, di situ pertama kali gue ngeliat lo yang di STBA. Ya akhirnya kan kita bertransformasi jadi Apal, kan ganti nama jadi Apal gitu. Terus dengan memainkan musiknya yang alternatif lah ya gitu. Ya saat itu emang udah alternatif banget. Gue ingat lo bawanya Prodigy. Ya Yang gue kagum saat itu adalah entah lo pakai efek apa tuh ya. Pokoknya suara lo tuh ke kanan ke kiri pas lagi bawa Prodigy itu. gitu. Iya, jadi kayak stereo gitu. Yang dari telinga gue yang ngedengernya. Nah, itu mah ya, kayaknya Makanya lo pakai efek apa gitu? oh iya, makasih Teh. Saat itu lo pakai efek apaan? Ya itu mah sama operator ini aja Oh, sama gue pikir efeknya. Somen FOH mungkin gitu. Bukan efek yang lo pakai. Aneh. Wah ini salah satu menu andalan Terus sini ya? dilakukan. Bawain di Per Underground, anjir. Nah, Ini yang di Per Underground makanya pas emang novel ya. iya itu novel itu, pas zaman itu mah udah novel. Gua ingat di Per Underground itu kan intronya Teng, teng.
neng neng. Iya. Karena gue nggak punya efek yang memadai untuk bikin itu. Gue ingat waktu itu gue pinjam efek WMI-nya Beng Beng. Gue pinjam efek WMI-nya Beng Beng. Kan kalau efek WMI itu kan bisa di dive bomb gitu ya, jadi Jadi berat banget. jadi suara distorsi yang nyalain itu dapat banget itu pakai itu. Gue ingat pakai itu pinjam WMI-nya Beng Beng waktu itu. Ya lumayan jago sih menurut gua ininya apa ya, mengcovernya ya. Itunya dapat itu nuansanya. Iya di perang juga. Jampiroiki, bukan Jamiroquai. Nah, ini apa? Akhirnya apa yang menghubungkan ke Sony? Nah kalau ke Sony siapa waktu itu yang album 2 sisi itu? Ya, 2 sisi. Enggak, sebelum itu kan Indo dulu, Alternatif Plus. Oh iya, Alternatif Plus. Iya dari album kompilasi Alternatif Plus waktu itu. Kalau itu, Nah, itu siapa yang ngontekinnya? dari Kang Denny waktu itu. Kalau itu mah Alternatif Plus mah dari Kang Denny. Kan waktu itu kan Oh, kita Nek lewat berarti ya? kenapa? Kang Denny MM. Yang bikin lu deket sama Pas Band. Iya. Kan lu kan Kan waktu itu kan kita featuring di lagu Kucing. iya, gua pertama kali Suara gitar lu tuh jelas banget itu aja. iya. Ini gitar lu nih suaranya nih. Waktu itu gue diajakin sama Brotris waktu itu ya. Apa namanya? Ya ini ngisi di lagu Sipas nih. Ada lagu yang waktu itu gue main gitarnya waktu itu berdua sama Robin, Iya. sama Robin Pupen. Yang Ya, pokoknya Robin mainin part yang lead gitarnya yang ya yang gitu. terus di kill switch gitu kan dari Gibsonnya itu dari Robin kan pakai Gibson Sonex waktu itu zaman itu ingat gue diajakin lah gue sama Brotris waktu itu ngisi di lagu Kucing itu waktu itu lagu Kucing itu Itu lu belum jadi band crew belum? waktu itu belum. Gua waktu itu diajakin ngisi gitar pertama kali gue mulai Psycho ID kan itu. ngisi gitar di album Pas Band itu, di album Psycho ID lagu Kucing itu. Rekamannya di Jakarta gue inget, di Studio Gins kalau nggak salah. Itu karena Apple suka latihan di Suksen juga. Iya kan kita kan latihan di Sukasenang di Reverse waktu itu. Waktu itu kan Sebagai inilah ya, sedang studio, hype saat ini. studio legend di Bandung waktu itu. Semua band-band yang jadi pada saat itu kan latihannya di sana ibaratnya gitu ya. Pas Band, Pure Saturday, Pupen, 3P. termasuk si Apple juga waktu itu sama siapa lagi pernah. Semua lah rata-rata band Bandung dulu latihannya di Reverse dulu di Sukasenang. Karena pertemanan dari situ berawalnya gitu. Dapat job yang Kucing itu. Iya, diajakin lah sama Brotris waktu itu. Sama Brotris. Yuk, ngisi yuk ngisi gitar di lagu ini. Ini lagu ini emang gue yang nyanyiin kebetulan kata si Bro waktu itu. Dia bikin juga dia. Jamming dulu kan waktu itu sebelum berangkat ke Jakarta buat recordingnya jamming dulu. Yang main drumnya juga Koseng waktu itu. Koseng itu waktu itu teknisi drumnya Richard waktu itu. Ya jadi latihan dulu di Itu mah lagunya si Bro aja itu berarti. itu emang lagunya si Bro, Kucing itu lagu si Bro, ciptaan si Bro. Yang nyanyi juga si Bro gitu. Kucing ya. Terus udah gitu udah latihan di Sukasenang, berangkatlah ke Jakarta rekamannya. Ngisi gitarnya di sana. Pengalaman pertama kali ngisi gitar di album, diajakin sama Pas Band, dipercaya sama Pas Band buat ngisi gitar di album itu. Oh anjir. Psycho ID 98 ya. 98. Tuh. Albumnya menarik ya. Maksudnya cover albumnya bagus menurut gua. Iya, keren Kartun. itu. Desain grafisnya keren. Healthy. Helvi yang gambar. Iya, bikinan Healthy dan Didit ya kalau nggak salah tuh. Healthy dan Didit kan itu kan selalu bikin yang desain grafis album-album Pas Band kan selalu mereka berdua. Fotonya juga Healthy, foto-foto Healthy itu. Keren. Nah, balik lagi ke yang Sony tadi.
siapa yang Apa? menghubungkan Oh iya, jadi kalau nggak salah sih yang pas lu sama Novel tuh hujan udah mulai dibawain tuh, nyempil gitu. Kalau nggak iya, salah iya. ya, kalau nggak salah gua Iya, iya. ingat udah diselip-selipin dibawain. Kita waktu itu udah punya lagu hujan itu yang masuk ke album kompilasi Alternatif Plus itu kan. Karena lagu itu kan yang terpilih untuk masuk ke album kompilasi Alternatif Plus itu. Emang lo gitu masukin berapa lagu? Kayaknya kita waktu itu masukin beberapa lagu deh kayaknya. Ada beberapa lagu lah gitu. Tapi akhirnya yang kepilih itu lagu hujan waktu itu teh. Pilih sama Payan, produser. Sampai terpilih jadi dapat albumnya. Setahun kemudian. Kan itu kan ada berapa band? Oh iya, jadi termasuk serius waktu itu. Ya serius. Serius kan yang Tukang tukang jamu. Tukang jamu. Tukang jamu. Itu kan yang jadi single utamanya kan Tukang jamu. serius ya yang tukang jamu. Gue inget tuh. Ya, waktunya request anjir. Telepon. SMS lah. SMS ke Ardan. Kerahkan pasukan. Lo tuh. Maghrib ya kalau nggak salah pokoknya jam segituan ya. Kang Denny MR kan waktu itu kan memang manajernya Pas Band pada saat itu. Jadi waktu itu kita juga bisa dibilang nebeng di manage sama Kang Denny juga waktu itu ya gitu. Terus kita dibantuin sama Kang Denny ya dengan Pas Band juga waktu itu kan. Dibantuin sama teman-teman Pas Band. Masukinlah kita demo waktu itu sama Kang Denny dimasukin ke Sony. Didengarin sama Payan. Terimalah waktu itu. Tapi jadi mungkin zaman itu kan cara sebuah label menseleksi band itu kan Siapa yang rekomendasi? bukan adalah dimasukin dulu ke album kompilasi. Ya, Nah, siapa yang laku nih? siapa yang paling banyak listenersnya, itulah nanti yang di-sign sama mereka untuk ikut rekaman full album gitu. Makanya lo ini nih propaganda. Nah, Waktunya request. waktu itu gitulah kita akhirnya kita akhirnya yang dipilih sama Sony sama Payan waktu itu Payan Johana untuk bikin full album. Setahun kemudian kan yang Alternatif Plus itu kan tahun 2000, setahun kemudian kita sign untuk bikin full album, rilis full album, dua sisi gitu. Nah beres album itu kan gue saat itu bisa dibilang ya beres itu udah lo nggak manggung-manggung lagi dengan untuk promo album itu yang kita sempat lama nggak kontakan ya. Iya. Lumayan lama tuh sampai ya gue gawe di Komugaf dan lo mulai mampir buat ngeprint sesuatu. Nah di situ apa yang lo kerjakan nih jadi kru itu apa? Iya, jadi pangkalnya lo jadi kru? gua itu ya kan jadi awalnya adalah Setelah band nggak jalan ya setelah nggak kan Diki cabut waktu itu. ya. Diki cabut ke Prancis. 2003 Diki ya, nikah dengan istrinya yang orang Prancis, Isabel. Nikah dan kemudian akhirnya memutuskan untuk pindah ke Prancis. Ya, otomatis kan cabut akhirnya kan Diki kan gitu. Lo nggak nyari drummer pengganti aja gitu? Lah, gitu sempet gak sih itu tuh kayaknya sempet apa gimana gitu lah. Tapi intinya pada saat itu adalah terus ya almarhum Adam juga waktu itu kan sempat ya memutuskan cabut juga gitu. Terus awalnya juga Jadi lo tinggal berdua sama Adam, sama Dadan? iya, Dadan waktu itu juga gawe di Pas Band juga kan. Oh udah mulai gawe. Jadi teknisinya si Bro waktu itu Dadan. Awalnya kan begitu. Oh jadi Dadan dulu yang masuk. Dadan dulu kru. yang jadi teknisi, jadi krunya Pas Band yang Dadan megang si Bro waktu itu. Nah gue akhirnya setelah itu kan Dadan akhirnya kan jadi dipilih dipercaya untuk jadi manajer kan waktu itu kan pada saat itu. Nah ketika saat itu kebetulan Beng Beng lagi butuh teknisi, lagi butuh kru, pengennya mah yang bisa main gitar katanya gitu ya, yang paham soal main gitar apa segala macam gitu. Nah, waktu itu
nawarin lah ke gue gitu. Dedan ngomong gue mau nggak kalau misalnya nge-clean memeng ini apa segala macam gitu. Ya udah cobain lah, mau gue nyobain gitu. Itu kisaran tahun berapa nih? Tahun berapa ya itu? 2000 2004. Album ini dong, 20. Iya, era 2000 udah rilis waktu itu. Gua masuk di pertengahan. Gua nge-clean memang pasti pertengahan album itu udah rilis gitu ya. Jadi gua masuk ke itu. Kan sebenarnya pas zaman itu teh Lagi Dembeng, rame-ramenya. Dembeng udah ada teknisi Mugi waktu itu teknisinya Dembeng. Tapi mungkin gua sempat jadi asistennya dulu. Bukannya ini Adrian Smith. Enggak, si Smith mah sebelum Mugi. Sebelum Sam Ibu. Lebih senior lagi. Iya. Pokoknya gue sempat jadi asistennya Mugi dulu tuh. Tapi akhirnya gue jadi yang full gitu megang memeng saat itu. Gitu. Itu sekitar tahun 2004-an nih, 2004-2005 gitu lah gitu. Oh, itu berarti pas gua mulai balik lagi ke Bandung juga. Itu gue ketika gue mulai nge-clean Dembeng, nah gue juga waktu itu mulai mencari teman buat ngeband lagi untuk ngebentuk si Apple lagi gini gitu. Lo sambil gawe, Gue sambil cari personel baru. ketemu lah gue sama Dias, ketemu sama Dimas waktu itu, ketemu sama Dodi. Yang ketemu siapa dulu? Dias dulu. Gue kayaknya ketemunya sama Dias dulu ya gitu ya. Gue ketemu sama Dias lah gitu. Ketemu sama Dias. Terus akhirnya ya udah kita ngeband. Ya udah terusin. Dia tahu kan, gue sama Apple dulu apa segala macam dia tahu. Ya udah kita bikin Giannis Apple lagi aja, tapi dengan format musik yang baru lah gitu. Kita ikutin zaman pada saat itulah gitu. Zaman sudah berubah lagi guys. Ya pokoknya gitulah. Sudah emotion. Nah, si standar itu gimana riwayatnya? Apa nih? Si Gibson standar itu gimana riwayatnya? Nah kalau Les Paul standar itu gue punyanya, gue dapat dikasih teman kakak gue. Dikasih? Iya. Puanya lo beli? Nah itu gue dapat dari kakak gue kan, kakak gue kan waktu itu kan kerja di Jepang. Terus suatu hari dia tiba-tiba nge-email gue, ini besok mau dikirim ya. Saya mau ngirim gitar dari Jepang. Kakak lo tuh? Iya. Anjing enak banget ya. Buat kamu. Kan kaget tuh gue. Gitar, kata gue, gitar apa? Lihat aja nanti, pokoknya kalau nyampe. Gue kebetulan punya saudara, namanya Agus. Saudara sepupu. Yang lagi mau pulang. Bukan, dia kerja di jail. Dulu waktu itu Agus masih di jail, tapi di bagian kargonya gitulah. Lagi ada tujuan ke Indonesia. Kakak gue ngiriminnya kan pakai jail ke bagian kargo itu kan. Dikirimannya kan memang kayaknya udah kontakan sama saudara gue tuh Agus kan. Gue kontakan lah nih, udah masuk barangnya gitu. Ke Jakarta gue ke Cengkareng berangkat. Dengan harapan cemasnya nggak tahu ini gitar apa gitu kan. Pas sudah gue terima, pas dibuka, jeng jeng, wah. Begitu dibuka teh, wah, benar-benar dream come true gitu ya. Terus sudah dapet itu gue. Gue pikir lo hasil gawe di pas band lo tabungin. Enggak, itu gue zaman itu kan masih punya yang studio, masih gue pakai. Jadi setelah gue dapat yang Les Paul yang standar itu, Saat itu Gibson udah 15 jutaan tuh. Tahun-tahun segitu. zaman dapat Les Paul standar, ini gue punya 2 Les Paul gitu. Nah, gue punya foto lo pakai. Iya. Wah, anjing. Dua-duanya ya. Waktu lagi bikin syuting video klip. Angko. Iya. Yang Angko, iya. Ya dapatlah gue dua-duanya itu akhirnya. Gitu. Nah, baik lagi. Jadi, apakah karena lo pengen fokus di Apple yang baru, terusnya lo berhenti dari pas band sebagai kru? Enggak sih. Tapi pas gua mulai motretin pas band juga lo posisinya udah naik pangkat tuh.
jadi adisional ya. Iya kan? Iya ya. Yang pas 2011 pas gua ketemu pas gua ngeliput Sondrenalin kan lu posisinya masih kru kan? saudara kalian yang mana nih? Yang 2005 yang di Brigif. Oh iya. Gua ada fotonya tuh. Lu belakang lo tuh kita nasi beng-beng. Ya foto di backstage kan. Waktu itu kan zaman itu si Apple juga sering, akhirnya jadi sering kebagian Cipratan manggung jadi openingnya pas band sering waktu itu dulu. saat itu. Salah satunya waktu acara di mana tuh di Gazebo, acara gede dulu tuh. Pentas Merdeka kalau nggak salah. Yang manggungnya sore-sore bukan? Hah? Yang manggungnya sore-sore bukan? Enggak, malam. Pokoknya gua si Apple main dulu tuh. Sebelum pas band udah beres main langsung gua Jadi gawe apa ngurusin band gitu segala macam. Sering udah sih. Ya pokoknya ya gua kan jadi krunya band sampai tahun 2010 waktu itu. Setelah itu kan Apple akhirnya kan bertransformasi lagi, ganti nama lagi jadi Volta kan akhirnya. Ya. Nah waktu itu masih Dias, vokalisnya masih Dias. Dias gua, main bassnya Obi, terus drummernya Uus, terus sama Faye. Kan sempet JP. JP itu masih Apple ya. Ya itu era terakhir sebelum era kita ganti Ya, yang nama pas jadi pentas itu. Merdeka kan sama JP. Ya, itu pentas mereka sama JP. Terus udah gitu akhirnya, tapi pas ketika udah Volta kan Uus drummernya. Ya, Bassnya Obi. yang kita Terus- bikin sesi foto di Power Speed yang di Dago. Ya, itu udah Volta ya. Udah Volta. Itu udah Volta. Ya akhirnya gue terus ngikutin Memeng sampai tahun 2010, dari 2004 itu sampai 2010. Apa yang bikin si Apple Volta ini nggak nyampe ke rekaman? Volta rekam punya lagu. Enggak, Cuma- maksudnya sampai dapat label lah gitu. Oh, apa ya? Kurang Ya, Iya. kan waktu itu kan udah ya kita akhirnya kan self produce aja kan, self release aja gitu, indie kita kan gitu. Jadi waktu itu ya Apple waktu yang formasi sama dia juga Apple kan, itu kita kan rilis Angkuh single itu. ada 2 video klip ya. Iya, itu kan kita Angkuh ya, Angkuh akan udah alhamdulillah naik gitu kan lagu itu. Sama kenang aku. Terus yang Volta, kadang aku mah Volta. Ya terus yang nggak tahu ya. Emang kita belum sempet bikin album, memang si Volta teh belum sempet bikin album. Apple dengan formasi dia juga memang belum sempat bikin album juga sih memang. Cuma single yang si Angkuh itu, cuma waktu itu yang Apple yang formasi yang Dias itu memang ketolongnya keangkatnya sama lagu Angkuh ya waktu itu ya. Waktu itu kita bikin lagu Angkuh dan lagunya emang naik, airplay radio lumayan gitu waktu itu. Jadi ya manggung aja terus waktu itu gitu. Lupa bikin album. Terus akhirnya transisi pindah ganti nama jadi Volta, juga bikin single lagi. Si Kenang Aku juga bagus waktu itu ya, responnya juga bagus. Manggung sampai entah kenapa waktu itu kita akhirnya vakum lah waktu itu gitu. Nah setelah itu gua Apa karena lo jadi adisional? enggak juga. Enggak. Ketika gua mulai ya gua dipercaya untuk jadi additional pas band full time itu kan waktu itu tahun 2011 ya. Tahun 2011. Jadi 2011 tuh nikah. Gua dan Lulu nikah. Terus bulan Oktober Memeng Dadan waktu itu ngasih tahu minggu depan hari Sabtu nih mau ada pas band mau ada manggung di Kediri, event Gudang Garam gitu. Gue inget. Lo nyantai nggak? Ikut yuk, katanya gitu. Gue mikirnya waktu itu. Jadi kru. Karena gue pikir emang krunya Bemeng kemana, kata gue tuh. Lagi beralangan kah atau apa gimana gitu. Ada, kata si Dadan.
Terus gue ngapain kata gue tuh, lo main gitar. Iya, lo main gitar tandem, tak jadi tandemnya Bembeng, berdua sama Bembeng main gitar. Wah, disitulah akhirnya mulai pertama kali jadi additionalnya pas band tuh di situ. Jadi tandemnya Bembeng 2011. Naik pangkat. Nah, dari situ sebenarnya ya zaman itu kan ya, panggungnya kemana-mana juga ya pas band, alhamdulillah waktu itu segala macam kemana. Tapi gue masih tetap ini kalau balik ke Bandung ya gue tetap keep in touch sama anak-anak gitu. Gue selalu Jadi nggak benar-benar enggak. Jadi gue selalu lost gitu. gue setiap kali balik ke Bandung, lagi balik ke Bandung atau lagi ada di Bandung, lagi off, lagi misalnya lagi belum ada jadwal berikutnya sama pas band ya gue tetap masih Volta gitu. Gue tetap bikin lagu, terus nih gue punya lagu nih begini. Waktu itu kan gue bikin demo itu di studionya Uus di Lembang. Jadi gue dari kosan gue ke Lembang pakai motor tuh bawa gitarnya. Bikin sana berdua sama Uus bikin kayak gitu. Cuman entah kenapa waktu itu emang kondisinya emang udah berubah suasananya. entah kenapa ya mungkin gitulah. Tapi ya seru-seru aja sih. Momentumnya udah lewat. Ya aku know someday nanti mungkin si Volta bisa muncul lagi atau apa, kita nggak tahu kan. Terusnya kan jadi berhenti itunya ya Pak. Apalnya bubar atau gimana nih sikonnya? Kalau dibilang bubar sih enggak. Siapa nih apalnya gitu maksudnya? Ya, si Voltanya. Si Voltanya mah enggak sih, enggak bubar. Enggak, kalian enggak. Ya hiatus saja lah. Kita kayaknya udah nggak jalan nih. Ya hiatus saja sih. Tidak pernah ada kata bubar apa segala macam sih enggak. Ya pasti mah ketika itu juga kan ya ketika gua pada saat mulai ya sama nasional pas band, jalankan pas band, pada saat yang sama juga yang lain juga masing-masing punya kegiatan dan aktivitas masing-masing. Dia pada saat itu Di radio nyiar. dia kerja di radio juga kan ya, di Ardan Iya, apa segala macam. Ardan. Terus dia pernah jadi manajerin bandnya juga, band apa itu ya, lupa gue namanya. Ya intinya mah masing-masing punya aktivitas masing-masing, kegiatan masing-masing. Jadi ya mungkin tenggelam dengan aktivitas masing-masing aja gitu. Tapi ingat nggak kita pernah nonton konser The Used? Oh iya. Dia lu nganggur nggak? Ada tiket ya? Sekarang. Tiket ya? Lo dapat tiket dari siapa itu ya? Dari Sosro. Oh iya, benar. Terus ketemu si Mang kan kita bareng sama Mangki kan? Iya, gue nelfon Mang. Mang lu kosong nggak? Sini Mang. Kita berangkat sama pakai mobil lo waktu itu ya? Bukan, pakai mobil Sosro. Itu Iya. ceritanya kan pemenang kuis. Tenis indoor. Ya, Dius. pemenang kuis yang benar-benar menang kuis cuma satu. Sisanya panggilan. Penonton gelap. Lumayan lah ada Yus. Wah di foto sama Om Adri kan waktu itu? Iya. Iya kan? Di backstage-nya Iya, kan? Gue inget dulu. Iya, iya. Ada Om Adri. Lo ada, Ada Mang. gue juga. Lumayan. Terus setelah lo married, lo mulai ini ya, mencoba usaha sana sini. Yang gue inget tuh catering, terus buka ikut pameran, yang pahlawan malam-malam. Iya, gue nikah sama Lulu itu kan tahun 2011. Tahun 2011 itu juga gue mulai pertama kali dipercaya buat jadi additional pas band waktu itu kan, pada saat yang bersamaan gitu. Terus ya namanya nikah kan harus ada inilah, harus jelas lah buat segala macam gitu. Perekonomian. Ya ikhtiar lah, usaha waktu itu bikin ikut kulinerina itu gitu ya. Ya betul. Zaman itu jualan kulinerina, Yang di jual Pahlawan. minum.
jualan minuman. Itu zaman itu kan Yogurt nih, jualan yogurt. zaman itu kan kulinernya itu setiap minggu ya, setiap malam minggu gitu, mana pindah sini, ikutan sana kemari gitu Tapi jualan. makin lama makin sepi. Pernah jualan macam-macam sampai akhirnya ketemulah jalannya di usaha laundry ini. Laundry kiloan gitu. Itu Apa ininya yang menginspirasi? inspirasi. Apa ada saudara lu Enggak, laundryan? gua waktu itu awal keideannya dari diri sendiri justru malah, karena waktu zaman gua masih jadi anak kos, masih bujang, kan gua suka ngelondri gitu. Suka ngelondri. Terus pas nikah kan pindah ke Ujung Berung waktu itu. Ya, kita nikah. Setelah nikah tinggal di Ujung Berung. Terus sebagai gageduk Nah, BTM ya? di Ujung Berung waktu itu tahun 2011 itu udah ada laundry sih, cuma belum terlalu banyak gitu ya. Akhirnya, udah kita bikin laundry aja. Berikut belum tahu kayak gimana tuh ya gini, nggak tahu kayak gimana laundry itu mesti kayak gimana apa segala macam, bener blank. Itu senam dulu apa laundry dulu sih? Laundry Laundry dulu. dulu. Nggak tahu ilmunya kayak gimana, bener-bener modal nekat. Alhamdulillah gitu. Tapi ya akhirnya learning by doing gitu ya, menjadi sambil jalan sambil belajar. Alhamdulillah sampai sekarang. Bertahan ya? Ya, alhamdulillah. Nggak pernah disangka, nggak pernah gimana, nggak nyangka juga gitu. Kalau dipikir-pikir lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Insya Allah bisa terus panjang lah. Bisa jadi usaha yang terus ini ya, memberi manfaat lah ibaratnya. Nah pas band kan lu sempat stop Oh iya, jadi adisionalnya. 2018 itu ya, waktu itu. Jadi 2018, setelah itu era itu 2018 itu Ave waktu itu yang jadi Ave anaknya Richard yang jadi Oh, Felix Muter yang jadi additional waktu itu dari 2018 sih, seingat gue 2018 sampai ya oke 2018 sampai dengan itulah. Terus gimana lu bisa masuk lagi? Karena saat itu kan yang gue lihat tuh lu cuma nama Yuki doang gitu pas lagi Yuki solo. ya waktu itu gue ya kan sering jalan sama Mama Yuki juga ya, misalnya kebantuin Mama Yuki kalau kan Mama kan konsep tausiahnya kan dakwahnya memang syair gitu, jadi tausiah diselingi dengan nyanyi gitu ya konsepnya, jadi main akustikan gitu. Gue selalu diajakin sama si Mama gitu, mendampingin si Mama. Nah awalnya 2000 berapa ya, 2020 itu kalau nggak salah, pas pandemi dong. enggak Pak, iya ya 2020 itu pas pandemi Itu kan pas, yang kita lagi Pokoknya- preview project. pokoknya pas itu waktu itu pas band pas lagi rekaman album. Yang terakhir ini nih, Iya, yang keluar kaset. album yang terakhir itu yang apa sih? Ya yang album itu, yang album 10 itu. Kebetulan ada lagu yang akhirnya lagu itu jadi single akhirnya. Jadi single yang jadi Singlenya bagian- pas band. Single yang pas band yang di album. Tadinya lagu Yuki sendirian. Di album 10 enggak. Pokoknya lagu itu dibikin dan akhirnya gue diajakin untuk ngisi gitar lagu itu gitu. Itu ceritanya begitu. Gue akhirnya diajakin ngisi gitar lagu itu, rekamannya juga di Senang Oh. di Suksen, rekamannya di studio Suksen. Itu kan Ave yang yang operatornya apa segala macem, mixing mastering sama Ave juga waktu itu. Gue waktu itu diajakin lagi ngisi gitar lagu itu, si sesungguhnya singlenya waktu itu. Nah, tapi setelah itu gue udah gitu ngisi gitar itu, tapi terus kemudian tahun Oh, itu saat itu lo udah nggak adisional, cuman dipanggil nih. ya ngisi gitar lagu, ngisi. ngisi ini lagu ini kita lagi rekaman di Suksen, ngisi gitar lagu sesungguhnya itu, gua ngisi gitar lagu itu.
yang jadi single ya kan di album 10 itu. Tapi setelah itu udah gitu. Tapi terus kemudian tahun 2023 ya, kayaknya 2023 setelah pandemi 2023 gue waktu itu diajakin sama Bro Tris. Awalnya gue waktu itu kan sempat diajakin untuk itu Fujian, project band Fujian itu. Oh iya. Fujian yang bareng sama Richie. Jadi vokalisnya Richie Extra Minutes waktu itu. Terus diajakin yuk kita ini bikin project ini yuk. Waktu itu kebetulan udah ada label yang mau ambil, yang mau ngajak kerjasama, udah ajak kerjasama. Ya udah akhirnya bikin lah itu. Terlibatlah gue di sana akhirnya jadi membernya Fujian itu. Richie, Bro Tris, gue yang main gitarnya. Recordingnya juga di Sukasenang gitu kan. Nah dari situ sambil Fujian itu jalanin project Fujian itu, ketika pas band ada manggung, Bro Tris juga ngajakin gue juga, udah lo main lah. Nah, pas band lagi main lagi. Gitu. Main. Ya udah akhirnya gue main lagi sama pas band akhirnya gitu. Jadi additional lagi gitu. Lumayan. Jadi additional lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Tetap alhamdulillah. Jadi ya awalnya begitu gitu. Maksudnya setelah era itu gitu. Tapi kan ada satu momen legendaris nih yang antar kita yang tadi lewat. apa tuh? Jual kaos. Jual kaos Metallica. Iya. Itu tahun berapa? 2013 ya? Iya. Itu bukan kaosnya? Bukan Ya? Oh, lo yang bikinan lo mah yang James Abu-abu. Hetfield itu. Iya, yang lagi mangap. Iya, yang James Hetfield itu kan. Waktu itu Demi jadi Metallica. Metallica ceritanya Mau konser. konser di Jakarta yang kedua setelah yang dulu pertama di Lebak Bulus kan. Yang kedua kan di GBK ya itu. Iya. Di GBK. Terus Arya nih bikin kaos jualan. Lumayan niatnya mah memang untuk ini kan. Buat beli tiket. Gue juga niat awalnya juga. Yang penting dapat uang 750.000, ya 1 juta lah paling nggak ya sama ongkos-ongkosnya. Itu udah cukup. Yang katanya jadi berlebih. Terus si Arya, lu mau nggak ini jadi reseller kaos ini? Ya udah sok sini. Lu jualin lah ke teman-teman berdua. Alhamdulillah dapatnya banyak banget tuh dia. Iya lumayan. Gua jadi top reseller lu kan itu kan. Ada 2 yang top reseller. Siapa satu lagi? Si Jos. Oh temen lo itu si Jos itu ya. Iya. Akhirnya Dia mulut pedagang juga tuh. dari hasil jualan kaos Metallica itu bikinan dia nih berangkat lagi berangkat dapat bisa berangkat nonton Metallica konser itu itu pengalaman yang menyenangkan juga itu jualan kaos dari jualan kaos bisa beli tiket Metallica Padahal waktu itu modal masih BBM-an udah WhatsApp sih ya 2013 masih BBM sih masih BBM 2013 iya